Halo semuanya, selamat datang di ulasan taktikal kita. Jujur, saya benar-benar antusias banget nih karena hari ini kita bakal membedah salah satu laga pembuka grup K yang paling ditunggu-tunggu di Piala Dunia 2026. Langsung dari Houston Stadium, Texas, panggungnya udah disiapkan buat duel yang syarat banget sama sejarah, adu taktik yang cerdas, dan pastinya ambisi besar. Jadi santai aja, siapin catatan kalian kalau perlu, karena kita bakal langsung terjun membedah formasi, data, dan cerita seru di balik layar dari pertemuan perdana antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tahu nggak apa yang bikin pertandingan ini tuh luar biasa menarik? Itu adalah kontras yang benar-benar ekstrim di antara kedua tim. Gini, di satu sisi kita punya Portugal, raksasa Eropa abad ke-21 yang rasanya tuh selalu ada dan mendominasi panggung dunia kan. Terus di sisi lain ada RD Kongo, tim yang datang bawa beban sekalian kebanggaan dari penantian super panjang. Bayangin, 52 tahun buat bisa balik lagi ke panggung sebesar ini. Ini benar-benar kayak dua dunia yang berbeda lagi tabrakan. Nah, buat kerangka ulasan taktik kita hari ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, panggung pembuka grup K. Kedua, ambisi terakhir sang legenda. Ketiga, penantian panjang 52 tahun. Keempat, benturan dua taktik berbeda. Dan terakhir yang kelima, prediksi superkomputer Opta. Yuk, kita mulai dari bagian yang pertama. Panggung pembuka grup K. Kita semua tahu Portugal itu masuk jajaran elit Eropa ya, barengan sama Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol. Mereka ini nggak pernah absen dari Piala Dunia sejak tahun 2002. Gila kan konsistensinya? Bahkan mereka tembus fase gugur di 4 dari 5 edisi terakhir. Jelas mereka ini tim unggulan kelas berat. Tapi, nah ini dia, coba perhatiin tren agak aneh ini. Mereka tuh cuma menang 1 kali dari 4 laga pembuka terakhir. Ingat kemenangan 3-2 yang super dramatis lawan Ghana di 2022? Nah, cuma itu. Dan yang lebih gila lagi, rata-rata ada 5 gol yang tercipta di 3 laga pembuka terakhir mereka. Artinya apa? Lini belakang mereka tuh sering banget belum panas di awal turnamen. Pastinya ini bakal bikin tensi di lapangan makin tinggi kan? Tapi tunggu dulu, Portugal punya 1 kartu as di pinggir lapangan. 70%. Ya, 70% adalah rasio kemenangan Roberto Martinez di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pelatih yang udah pegang minimal 10 pertandingan di turnamen ini, angka Martinez itu cuma kalah dari nama-nama legendaris abadi kayak Tele Santana, Didier Deschamps, dan Joachim Low. Kematangan taktik dan pengalamannya di level tertinggi ini nih yang bikin Portugal benar-benar difavoritkan buat pegang kendali sejak peluit pertama dibunyikan. Jadi, poin krusial berikutnya yang mau kita bahas ada di bagian kedua ini. Ambisi terakhir sang legenda. Angka ini benar-benar bicara sendiri. 41 tahun. Gila ya? Cristiano Ronaldo bahkan masuk lapangan sebagai pemain tertua kedua di posisi outfield sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia cuma di belakang Roger Milla. Dan ingat, dia juga lagi balapan langsung nih sama rival abadinya Lionel Messi yang main sehari sebelumnya buat jadi pemain pertama di bumi yang bisa tampil di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Bayangin aja motivasi individu di usia segitu. Ini jelas bakal jadi faktor emosional dan taktikal yang sangat masif di lapangan nanti. Dan kalau kalian mikir usianya bikin dia melambat, wah, kalian salah besar. Dia itu masih berstatus top skor di kualifikasi grup F loh, sukses cetak 5 gol. Dia juga udah pegang rekor sebagai satu-satunya orang yang cetak gol di 5 Piala Dunia, dan sekarang lagi ngejar yang ke-6. Ditambah lagi, pelatih Martinez bakal ngebiarin Ronaldo kerja sendirian. Dia bakal diapit sama 2 sayap muda yang super dinamis, Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dua-duanya ini baru aja unjuk gigi cetak gol waktu laga pemanasan lawan Nigeria. Kecepatan lari dari sayap ini tuh benar-benar dirancang khusus buat manjain Ronaldo di dalam kotak penalti. Sekarang, mari kita sedikit tarik napas untuk masuk ke bagian ketiga, penantian panjang 52 tahun. Coba bayangin situasi ini. Terakhir kali RD Kongo main di panggung ini tuh tahun 1974. Waktu itu nama negaranya bahkan masih Zaire. Jeda 52 tahun ini adalah absen terlama keempat dalam sejarah panjang Piala Dunia. Mereka cuma kalah dari Wales, Mesir, dan Norwegia. Ada generasi demi generasi pemain sepak bola di Kongo yang hidup dan mati tanpa pernah melihat bendera mereka berkibar di turnamen ini. Jadi beban sejarah, emosi, dan kebanggaan yang mereka bawa ke rumput Houston Stadium ini, jujur, benar-benar tak ternilai harganya. Dan coba lihat gimana cara mereka bisa sampai ke sini. Wah, dramatis banget. Di putaran kedua zona Afrika, mereka sukses nyingkirin Gabon. Habis itu mereka ngelewatin raksasa-raksasa Afrika lain kayak Kamerun sama Nigeria. Tapi, momen puncaknya tuh ada di final playoff antar konfederasi lawan Jamaika. Di Guadalajara, kebuntuan akhirnya pecah lewat gol yang bakal selalu diingat dalam sejarah. Gol kemenangan di menit ke-100 dari Axel Tuanzebe. Gila kan? Ini nunjukin banget kalau mereka adalah tim yang menolak buat nyerah. Tim yang udah ditempa sama pertandingan-pertandingan dengan tekanan paling ekstrem. Nah, yang paling menarik dari perbandingan pertemuan ini bakal kita bedah di bagian keempat, benturan dua taktik berbeda. Ini benar-benar perbandingan gaya main yang sangat klasik.
Ibaratnya, kita lagi ngelihat dua kutub sepak bola yang saling berhadapan. Di satu kubu, Portugal racikan Martinez ini mainnya sangat ofensif dan super agresif. Mereka bisa nyetak 20 gol cuma dalam 6 laga kualifikasi. Bahkan ada satu kemenangan brutal dengan skor 9-1. Gila kan? Sebaliknya, RD Kongo di bawah Sebastien Desabre ini adalah tim yang luar biasa pragmatis. Pertahanan mereka itu solid banget. Pertandingan mereka selalu ketat, bayangin aja. 10 dari 13 laga kualifikasi tim Macan Tutul ini berakhir dengan selisih cuma 1 gol atau bahkan kurang dari itu. Jadi pertanyaannya sekarang, sanggup gak sih benteng pragmatis Kongo ini nahan gelombang serangan agresi Portugal? Tapi begini, kalau Kongo mau curi poin, mereka nggak bisa cuma parkir bus sepanjang laga. Mereka wajib ngandalin transisi serangan balik yang cepat. Kalau Portugal punya Trisula Maute Ronaldo, Neto, dan Conceição, nah Kongo juga punya dua ancaman yang nggak main-main. Cedric Bakambu yang udah nyumbang 4 gol dan 2 assist, sama Yoane Wissa dengan 3 gol dan 3 assist di kualifikasi kemarin. Kontribusi mereka berdua ini vital banget. Balik lagi ke fakta awal tadi, kalau lini belakang Portugal sampai lengah di menit-menit awal kayak di turnamen sebelumnya, percayalah, Bakambu dan Wissa ini adalah tipe pemain yang bakal ngehukum mereka tanpa ampun. Oke, mari kita lihat data empirisnya. Di bagian kelima, prediksi superkomputer Opta. Dan data ini benar-benar ngegambarin situasinya dengan sempurna. Superkomputer Opta udah ngejalanin, dengerin ini, 25.000 simulasi pra-pertandingan. Hasilnya, jelas Portugal difavoritkan kuat dengan 54,5% probabilitas buat menang. Masuk akal sih, secara kualitas skuad mereka memang di atas kertas jauh lebih unggul. Tapi jangan buru-buru. Coba perhatiin angka buat RD Kongo. Probabilitas 23,2% buat menang itu sama sekali bukan angka yang bisa diremehin di panggung internasional. Belum lagi ada 22,3% kemungkinan hasilnya seri. Berarti, secara kasar, ada hampir 45% kemungkinan Portugal bakal tersandung di laga pembuka ini. Wah, nggak nyangka kan? Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat krusial buat dipikirin. Akankah kematangan dan jam terbang elit dari raksasa Eropa mendominasi sejak menit awal? Atau mungkinkah skuad Macan Tutul dari Afrika ini dengan disiplin tingkat tinggi dan ledakan motivasi yang udah dipendam selama 52 tahun menciptakan kejutan paling epik di hari pembukaan grup K? Sepak bola itu selalu punya cara magis buat mecahin semua probabilitas. Saya pribadi udah nggak sabar banget buat melihat taktik mana yang bakal menang di atas lapangan hijau nanti. Makasih banyak ya udah nemenin ulasan taktikal kali ini, dan selamat menikmati pertandingannya.